welcome back to the original Ikyus channel. Hari ini aku lagi seneng banget. Walaupun kemarin aku habis sakit perut gara-gara aku BM bakso Malang dan aku pakai sambelnya agak kebanyakan. Jadi tadi pagi ya ampun sakit perut parah. Tapi sekarang udah mendingan karena aku pengen cepet-cepet bikin video buat kalian. Udah banyak juga sih yang request, "Kak, tolong dong bikinin video tentang ini, tentang itu, tentang bla 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 bla." Sebenarnya aku juga bingung sih ngebahas apa lagi ya. Kan kalau misalkan pertanyaan yang biasa-biasa aja kayaknya udah kemarin tuh udah kejawab semua di video aku yang sebelumnya, yang Q&A UPI dan sekalian tutorial makeup natural ala mahasiswa baru. Jadi aku pikir-pikir lagi apa ya yang unik gitu yang harus kalian ketahui dan bermanfaat buat kalian. So hari ini aku memutuskan untuk nge-share atau berbagi pengalaman aku tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa baru. Dan di poin terakhir mungkin ini adalah bonus sih buat kalian supaya lebih berhati-hati lagi di dalam dunia universitas atau dunia kampus. Stay tune terus. Langsung aja di poin pertama. Mahasiswa baru itu biasanya suka banget untuk tampil atau terlihat dia tuh sebagai mahasiswa. Maksudnya gimana sih, Kak? Mulai dari beli semua barang atau merchandise yang menunjukkan bahwa kamu itu mahasiswa. Mulai misalkan dari gelang, baju gitu kan. Terus kalau misalkan kamu ngeliat nih di FTV atau ya kamu punya panutan tersendiri, oh kalau ke kampus itu bajunya sederhana, simple tapi mahal gitu lah. Kamu tuh sebenarnya bukan orang yang seperti itu, tapi karena kamu melihat atau punya patokan yang seperti itu, jadi kamu bela-belain beli baju baru gitu dengan style yang kekinian ala-ala. Padahal nggak kayak gitu guys. Maksudnya emang sih di kampus itu kan bajunya bebas untuk beberapa jurusan ya. Kalau di UPI kan kayak MRL, MIK, MPP, pokoknya yang kepariwisataan itu bajunya tidak bebas ya. Jadi ada seragamnya tersendiri setiap hari. Cuman kan kebanyakan jurusan itu memang bebas, tapi bukan berarti kamu harus beli baju yang baru. Aku juga sebenarnya pernah kepikiran kayak gitu sih pas awal-awal aku mahasiswa gitu ya. Kok aku kayaknya bajunya itu-itu aja ya. Kok yang lain kayaknya bajunya udah dewasa banget. Sedangkan aku tuh kayak bajunya itu-itu aja gitu loh. Dari SMP, SMA ya stylenya gitu-gitu aja. No problem sebenarnya. Jadi ya di kampus kan kita sebenarnya bukan untuk kayak ajang nih baju gue lebih bagus dari lo, bukan ajang pamer baju, tapi pakai aja yang nyaman, sopan dan tidak berlebihan gitu loh. Kecuali kalau kamu ke kampus untuk emang niat photoshoot, niat apa ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau niatnya untuk belajar, untuk ketemu dosen, apalagi pakai aja yang sederhana gitu loh. Dan memang kan kalau di UPI itu kebijakan berpakaian masing-masing fakultas itu berbeda ya. Jadi ada yang di fakultas ini yang perempuan harus pakai rok, nggak boleh pakai jeans, celana bahan juga nggak boleh. Tapi ada juga di fakultas atau jurusan tertentu yang pakai jeans juga santuy lah, nggak apa-apa gitu. Nah itu kan gimana kebijakan masing-masing jurusan, masing-masing dosen, masing-masing fakultas. Jadi kenali dulu jurusan dan fakultas kamu kayak gimana gitu loh. Dan bisa aja tiap tahun kan berbeda-beda ya. Kayak gitu sih. Kamu bajunya hitam semua, ya nggak masalah. Ciptakan style kamu sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang istilahnya stylenya mahasiswa banget. Kamu mah stylenya SMA banget. Karena kan setiap orang itu punya taste-nya masing-masing, punya seleranya masing-masing. Jadi ya udah pede aja, nggak usah ngelihat. Tapi Kak, temen aku mah tiap hari tuh ganti style. Senin pakai yang agak tomboy, yang Selasa nanti dia pakai baju yang girly, terus nanti hari Rabu dia pakai baju yang peach ala selebgram gitu. Masa aku itu aja bajunya, aku juga pengen kayak dia. Ya itu sih sebenarnya terserah kamu ya. Cuman kan di sini aku cuman kayak sharing apa aja sih yang sebenarnya menurut mahasiswa baru itu tuh perlu atau itu tuh harus banget dilakuin, padahal enggak. Ada yang lebih penting, yaitu akademik, yaitu menciptakan relasi yang baik, yaitu meningkatkan soft skill kita. Kayak gitu guys. Banyak banget yang terjebak di pembelian buku. Jadi gini, hampir semua mahasiswa baru itu kayaknya punya sindrom pengen memiliki buku-buku yang direkomendasikan oleh dosen. Atau ketika dosen bilang, saya pakai buku ini ya, padahal dosennya nggak bilang wajib beli atau wajib punya, tapi kalian teh ada gitu rasa pengen memiliki, padahal kalian teh bisa hemat itu gitu loh, nggak harus beli kayak gitu. Nah
dulu kenapa sih aku bilang ini, karena dulu aku mengalami ini gitu loh, dan aku pengen sharing tipsnya gimana sih biar kalian tuh nggak kayak gitu. Kan toh uangnya bisa dibelikan untuk hal yang lebih penting, apalagi gini contohnya biar kalian gak bingung deh. Aku kan jurusan matematika ya, pendidikan matematika lebih tepatnya. Nah, di semester 1 itu untuk semua jurusan ya, nggak langsung kamu jurusan teknik mesin misalkan, terus kamu tiba-tiba belajar permesinan semuanya langsung yang kompleks, enggak. Kamu matematika langsung belajar semua yang berbau matematika secara apa ya, secara barbar, secara detail gitu, enggak. Jadi kalau aku nih, karena aku di jurusan matematika, aku semester satunya itu belajar matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk matematika, PKN, PAI, psikologi pendidikan, terus apa lagi ya? Pokoknya yang dasar-dasar dan umum gitu. Oh, ada juga dulu itu kimia dasar, fisika dasar, biologi dasar, gitu. Jadi jangan harap, aku pengen masuk matematika aja, jadi untuk menghindari pelajaran biologi, untuk menghindari pelajaran fisika, no way. Kalian tuh bakal tetap ketemu itu di saat semester 1. Nah, waktu itu aku ingat banget di pelajaran di mata kuliah kimia, dosen itu kayak bawa buku gitu loh. Saya pakai buku ini ya, di buku ini tuh lengkap bla bla bla. Pokoknya dia ya kayak S3 marketing lah ya, udah nawarinnya keren banget gitu. Sebenarnya bukan nawarin sih, dia cuma cerita aja bahwa di buku itu lengkap ya. Kalau kalian mau jadikan buku ini bahan ajar utama kalian, boleh gitu loh, nggak nyuruh beli. Cuman karena aku tuh orangnya gampang keracunan, akhirnya waktu itu aku beli. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, toh aku belajar kimia cuma di semester 1 kan. Di semester selanjutnya aku tuh nggak akan ada lagi tuh yang namanya ketemu kimia. Kalau dipikir-pikir lagi itu harga bukunya sekitar 80 ribuan. Kalian bisa alokasikan uang itu untuk yang lain kan, kebutuhan uang jajan kalian sehari-hari misalkan, atau untuk beli jas himpunan, atau untuk daftar UKM, karena kan ada beberapa UKM yang bayar juga ya, walaupun nggak mahal juga sih. Kayak gitu loh guys, walaupun memang ya cuma 80 ribu doang, mungkin bagi kalian ada yang bilang kayak gitu, tapi kan lumayan ya itu gitu loh untuk harga segitu, dan kita nggak akan pakai lagi di semester kedepannya. Menurut aku kurang worth it sih, dan pas aku beli juga yang nggak ngerti-ngerti amat gitu loh. Orang aku anak matematika ya, belajar kimia pusing tetap aja sama gitu kan. Nah, terus waktu itu aku beli buku kimianya itu di Palasari. Ya, buat kalian yang bukan orang Bandung tapi kuliah di Bandung, ini wajib tahu sih ya, khususnya untuk mahasiswa baru. Kalau mau beli buku itu emang yang paling rekomen banget itu di Palasari, dengan catatan ya, dengan catatan kalian kalau bisa punya skill tawar menawar, tahu harga, atau kalau misalkan kalian nggak bisa nawar, datang sama teman kalian atau keluarga kalian yang bisa nawar gitu. Kecuali memang ya kalian nggak masalah dengan dimahalin sama emangnya gitu tanpa kalian tahu harga aslinya, ya it's okay gitu kan. Cuman kalau menurut aku ya tujuan Kepala Sari kan itu ya, untuk nyari harga yang murah. Kecuali kalau kalian nggak masalah sama harga sih, mending ke Gramedia aja sekalian kan. Nah, waktu itu kebetulan aku tuh nggak bisa nawar, dan ya aku iya aja ya dikasih harga gitu kan. Aku pikir emang ya Palasari tanpa kita nawar pasti udah dapat yang murah, padahal enggak gitu loh. Nah, aku turun dari mobil, di situ aku langsung cucuk pergi ke toko buku terdekat. Aku lupa, pokoknya toko bukunya itu di belakang gitulah, di dekat parkiran mobil. Aku datang ke situ, "Pak, ada buku ini, karangan ini nggak?" Aku nanya kayak gitu. Jadi emang kalau di Palasari harus kayak gitu ya, sebutin judulnya apa dan karangan siapa kayak gitu. Karena kan banyak ya, misalkan "Pak, pengen beli buku matematika dasar." Lah, buku matematika dasar kan banyak pengarangnya cuy. Jadi harus detail ya, biar kalian juga tepat sasaran, nggak salah gitu dapat bukunya. Nah, kebetulan di situ ada harganya berapa? Segini, 80 berapa gitu. Aku lupa kan. Terus aku langsung, oh nggak bisa kurang ya. Sebenarnya emang nawar dulu sih, tapi nawar-nawar yang cuman basa-basi gitu loh guys, nggak yang beneran nawar kayak ibu-ibu, nggak bisa Neng, udah pas gini aja. Ya udah, karena emang aku ngerasa aku butuh gitu kan, akhirnya aku beli. Dan ternyata sebenarnya nggak kayak gitu cara kita beli di Palasari. Jadi aku sekalian pengen kasih tips selanjutnya gimana caranya mendapatkan buku dengan harga yang masuk akal lah, atau enggak pas lah di kantong kalian. Yang pertama, kalau misalkan si mang bukunya ini, misalkan kita bilang gini, "Mang, mau buku matematika dasar." Si emangnya bilang, "Oh iya, nanti dicariin dulu ya." Misalkan dia pergi ke arah kiri. Nah, terus dia balik nih,
nih Neng udah dapet nih buku matematika dasarnya, harganya berapa Mang? Kita nanya kan, 60. Itu biasanya dilebihin 10.000 atau 15.000 atau 5.000 paling kecil ya, untuk ongkos dia jalan. Padahal misalkan si jarak tokonya tuh cuman 3 toko dari tokonya dia, atau ya sejajaran lah minimal. Nah kalau misalkan emang kalian tuh punya jiwa hemat gitu kan, biasanya mahasiswa gitu ya, aku sih gitu ya, kalian mending bilang aja ke emangnya, Mang, oh ya nuhun atuh ya, lihat-lihat dulu. Sebenarnya emang ya tega nggak tega gitu ya ke mang-mangnya, asa pengen dibeli gitu kan, kasihan udah nyariin kita buku capek-capek, tapi udah gimana kan, kalau misalkan emang uangnya ngepas, ya udah bilang kayak gitu, kita cari. Oh tadi si emangnya ke arah kiri, papai aja satu-satu sampai kalian merasa, oh tadi emangnya 60 di toko yang sekarang mah aku dapat 50.000, misalkan aku dapat 45, ambil kayak gitu. Ya kalau misalkan kalian mau iseng, ternyata kalian udah dapat 50.000 tuh bukunya dari 60.000, kalian tawar lagi ya juga nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya coba-coba aja, jangan sampai kalian ke Palasari jauh-jauh, panas-panas, desek-desekan kan, lumayan gitu kan, banyak yang kesana, terus kalian nggak dapat harga yang spesial gitu dari Palasari. Jadi saran aku kayak gitu. Terus juga aku kan akhir-akhir ini, aku sebelum stay at home ya, aku pernah ke Palasari untuk cari buku. Aku tahu dari temen aku harga belinya dia itu segini, sekitar 75 kalau nggak salah ya. Terus aku nggak tahu kan dia belinya di mana, karena dia belinya online. Dia belinya di Palasari tapi online gitu kan, di Shopee katanya. Terus aku datang langsung ke sana dong, karena ya kayak pengen dapat yang lebih murah aja. Aku pengen tahu bisa atau enggak gitu kan. Terus sampailah aku di satu toko. Terus aku tanya dong, Mang ada buku ini nggak? Aku tunjukin gambar di HP aku. Oh iya buku bapak ini ya, dia sebutin. Itu kebetulan yang bikin bukunya itu dosen aku gitu. Cuman kayaknya dosen aku tidak menjual secara pribadi, aku nggak tahu ya. Terus akhirnya dia cari, dia sebut harganya berapa coba? 90.000. Wow, di situ aku kaget kan. Aku langsung ceplos dong, maksudnya aku langsung terus terang dong bahwa aku tahu harga yang benernya itu 75. Mang, bukannya harganya 75? Terus dia kayak nyinyir gitu kan. 75 mana dapet, yang ya gitulah, pokoknya kayak agak-agak nggak nyaman kali ya sama pernyataan aku ini. Ya, cuman gimana ya, orang aku taunya segitu, masa gue dikasih 90 lebih mahal dari temen gue yang online gitu. Akhirnya setelah kayak diskusi sama temen aku di situ, aku memutuskan untuk oh ya udahlah Mang, makasih, lihat-lihat dulu ya. Aku nggak berhenti untuk berusaha mencari buku murah di situ. Akhirnya aku jalan lagi ke toko-toko selanjutnya, masih di Palasari. Akhirnya dapet tuh yang jaganya mbak-mbak. Aku tanya dong, Mbak ada buku ini nggak? Aku tunjukin lagi buku yang aku mau. Terus dia bilang, oh ada. Dan dia jawab apa coba guys? Harganya 75. Bener-bener sesuai ekspektasi aku. Dan aku tuh ya udah nggak nawar lagi gitu kan, padahal mah harusnya cobain aja kan, ditawar lagi, toh itu baru dia nyebut pertama kali harganya 75, mungkin bisa kurang kan, 70, 65 gitu kan, dia nggak nawar-nawar sadis juga gitu loh. Cuman karena aku udah, alhamdulillah deh udah capek banget, karena aku waktu itu di Palasari udah berapa jam gitu loh, akhirnya nemu yang 75, ya udah cabut langsung ambil, alhamdulillah gitu guys. Dan kalau misalkan emang pengen lebih murah lagi, cobain aja tanya-tanya ada nggak sih buku bekasnya, biasanya kan lebih murah. Cuman kalau untuk buku-buku keluaran terbaru emang biasanya nggak ada. Nah, solusi lain supaya kalian nggak beli buku ke Palasari atau kemanapun itu, kalian bisa manfaatkan yang namanya relasi. Makanya aku dari kemarin di video yang sebelum-sebelumnya aku selalu gembar-gembor relasi, ikut ospek, karena biar kalian kenal sama kakak tingkat kalian. Kakak tingkat kalian nggak akan keberatan dimanfaatkan secara positif gitu kan, toh buat masa depan kalian juga. Toh dengan mereka menyumbangkan atau meminjamkan buku yang mereka punya di tahun-tahun sebelumnya, itu kan bisa buat amal juga, dan ya lumayan lah mengurangi penuhnya isi kos mereka gitu. Nah, solusi berikutnya ketika, kakak tingkat aku juga nggak punya kak buku yang aku cari, kalian bisa cari di fotokopian di sekitar kampus. Jangan cari di fotokopian deket rumah kalian ya, karena nggak akan ada. Selain itu, kalau misalkan fotokopian deket rumah itu kan nggak dekat sama kampus, jadi pasti harganya pun kalau ada itu akan jauh lebih mahal. Jadi aku saranin kalian explore aja fotokopian di dalam kampus atau di deket-deket kampus. Mang ada buku ini nggak? Tunjukin. Biasanya Mang tuh kayak punya stok buku fotokopian yang kalian mau gitu loh, kalau memang biasanya bukunya banyak dicari gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya kalian misalkan bisa teman kalian ada yang beli nih, pinjam dulu bukunya,
terus fotokopi misalkan, tapi jangan di fotokopi semua ya, aku saranin sih fotokopi aja bagian-bagian yang kalian rasa butuh, biar tidak terlalu barbar lah fotokopinya kayak gitu. Terus ada juga sih beberapa dosen yang sebenarnya ketika tahu mahasiswanya itu bawa buku fotokopian, dia itu nggak suka. Apalagi buku yang difotokopinya itu adalah bukunya dia sendiri, buku yang dia terbitkan. Itu pernah kejadian kalau nggak salah di kelas aku. Nggak tahu dosen yang nerbitin atau emang dosennya agak strict ya, aku lupa. Tapi temen aku tuh duduk paling depan dan kepergok bawa buku fotokopian. Terus dia kayak ditegur gitu kan, katanya itu kayak bentuk tidak menghargai karya dosen gitu loh. Kenapa nggak beli aja yang aslinya atau minjem gitu loh. Ya namanya mahasiswa kan beda-beda ya. Ada yang dia tuh nggak mau minjem, aku pengen punya sendiri gitu loh. Rasanya kan lebih enak ya, bisa dicoret-coret, bisa dilipet, bisa seenaknya lah intinya kayak gitu. Ya kalau aku saranin sih, kalau memang kalian nekat untuk fotokopi dan ternyata dosennya agak strict, duduknya jangan di depan atau jangan ditunjukin deh. Jangan sampai dosennya tahu gimana pun caranya. Pinter-pinternya kalian aja. Atau cara terakhir adalah kalian download PDF-nya. Cari dulu di internet, ada nggak sih buku yang dosen itu saranin, terus ada gitu loh di internet, bisa nggak di-download PDF-nya? Kalau ada, ya kenapa enggak? Toh dosen juga bisa ngebedain mana mahasiswa yang buka HP untuk chatting, mana mahasiswa yang buka HP untuk kepentingan pembelajaran gitu. Kesalahan kedua yang sering banget kejadian di mahasiswa baru, oleh mahasiswa baru, yaitu salah masuk kelas. Aku jadi keinget waktu aku mahasiswa baru, aku tuh bingung ya guys, kan dulu mah kelas tuh kayak cuman sekedar kelas IPA A, kelas IPA B, IPA C gitu doang gitu, C, D, E, alfabet yang gak rumit. Tapi ketika aku masuk UPI, khususnya di FPM IPA, itu tuh beragam banget nama kelasnya dan aku pusing kayak, apaan sih ini kok ribet banget nama kelas kayak gini. Misalkan aku kuliah di gedung FPM IPA B, FYI ya, gedung FPM IPA itu kan ada 3, FPM IPA A, B, C gitu kan. Jadi waktu aku awal kuliah itu aku ingat banget aku kuliah di FPM IPA B. Terus nama kelasnya kayak gini, B301. Oke, mungkin untuk sebagian orang yang udah familiar gitu sama dunia kampus pasti nggak akan asing gitu kan, nggak akan terlalu bingung. Tapi buat aku yang kayak baru banget nih, lepas dari masa SMA terus bener-bener buta banget sama kampus, aku bingung dong. Hah, B301, B303 itu tuh gimana? Akhirnya karena aku nggak tahu kan, aku datang tuh hari pertama kuliah, aku tuh jam 7, alhamdulillahnya. Kenapa alhamdulillah? Ya jadi nggak terlalu kaget lah. Masih sama gitu jadwalnya kayak jadwal sekolah. Jadi jiwa-jiwa semangatnya tuh masih ada gitu kan. Tidak disambut dengan jam siang, jadi nggak sempat berleha-leha dulu. Akhirnya aku sampai kampus, terus aku chat teman aku di situ, turun dong, takut nyasar kan. Akhirnya teman aku nyamperin tuh ke bawah. Akhirnya dia nganterin aku, dan ternyata sebenarnya nggak rumit juga sih. Jadi gini, B301, B itu nama fakultasnya, 3 itu menunjukkan lantai berapa ruangan itu berada, berarti di lantai 3 kan. Pokoknya angka pertama setelah huruf itu adalah menunjukkan ruangan, di lantai berapa ruangan itu berada. Nah, 01 berarti ruangan pertama. Tenang aja, nanti kalian tinggal ke lantai 3, terus cari deh 301. Ada tulisannya guys, bener-bener gede, ditempel di jendelanya kalau nggak salah. Jadi nggak usah takut nyasar gitu ya, nggak usah lebay kayak aku minta anterin, kan malu ya jadinya. Ternyata memang setiap ruangan itu ada tulisannya, nggak usah takut salah masuk ruangan. Kayak gitu, asal kalian teliti ya dan hafal bener teman-teman kalian tuh yang mana. Karena aku juga sempet sih sekali kalau nggak salah masuk ruangan, karena aku tuh kan orangnya gimana ya, untuk hafal muka orang tuh butuh waktu 2-3 kali. Dan itu pun kalau misalkan aku udah berinteraksi sama mereka ya. Kalau emang cuman sekedar lihat mungkin bakal lebih dari itu, harus 5-6 kali baru aku hafal. Ya cuman salah masuk doang, nggak yang sampai duduk plek terus ikutin mata kuliah jurusan lain, enggak gitu, cuman sekedar salah doang. Jadi wajar ya kalau kayak gitu. Oh ya, FYI ini mungkin untuk di FPM IPA aja kali ya. Tapi kayaknya semua fakultas juga gitu deh. Angka pertama itu adalah angka yang menunjukkan di lantai berapa ruangan itu berada. Kalau di FPM IPA A itu lain lagi. Ada yang namanya S406. Ada juga yang namanya E406. Nah, itu gimana loh? Jadi S itu menunjukkan south, E itu menunjukkan east. Jadi kalian harus hafal betul arah mata angin. Jadi kalian bakal tahu, oh kalau S di mana, kalau E di mana gitu ya letaknya, kayak gitu. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan mahasiswa baru, tidak mencoba-coba. Mencoba-coba dalam hal apa sih, Kak? Banyak. Mencoba-coba dalam hal makanan.
tidak mencoba-coba dalam hal ikut organisasi, ikut UKM, tidak mencoba-coba untuk mengasah soft skill kamu. Jadi kayak kamu tuh dari semester 1 udah ambis parah. Sebenarnya ambis itu nggak salah juga sih guys. Cuman aku saranin untuk semester 1 itu kalian mencoba semua hal yang bikin kalian penasaran. Kak, aku mah udah nggak penasaran, munculkan. Dan rasa penasaran mah sebenarnya dicari gitu loh, dimunculkan dalam hati kalian. Dan memang sebenarnya setiap mahasiswa kalau menurut aku harus ya namanya punya rasa penasaran terhadap hal yang positif. Jangan sampai penasaran terhadap hal yang negatif. Karena aku tidak memungkiri juga, tidak munafik juga bahwa di dunia kampus itu banyak banget hal yang negatif. Tapi gimana caranya kalian ngefilter itu semua ya, balik lagi ke diri kalian gitu. Kak, emang salah gitu kalau aku nggak mencoba-coba di semester 1? Salah. Kenapa? Kalau menurut aku di semester 1 itu adalah kalian tuh istilahnya punya waktu luang terbanyak. Iya sih, kalian bakal sibuk ospek, bakal sibuk kayak kenalan sama mata kuliah, kenalan sama teman-teman baru dan adaptasi lainnya. Cuman semakin kesana, semester kalian semakin tinggi gitu ya, apalagi udah mendekati semester akhir, kalian itu malah nggak akan sama sekali yang namanya kepikiran untuk pengen ikut UKM, pengen ikut organisasi ini, pengen gini, pengen gitu, nggak akan. Kalian tuh bakal namanya sibuk skripsi, sibuk sempro, sibuk sidang dan lain sebagainya. Pokoknya sibuk menata akademik. Bukan berarti di semester 1 kalian tidak boleh menata akademik. Aku bilang coba semua hal gitu ya. Jadi akademik jalan, tapi juga jangan akademik terus gitu loh. Coba kayak organisasi atau hal apapun itu gitu loh, supaya rasa penasaran kalian itu terbayarkan di semester 1 gitu. Karena mumpung semester 1 itu kan kayak jiwa-jiwa semangat kalian tuh masih ada banget gitu, masih menggebu-gebu. Coba gitu loh. Kak, capek ya dah, atau pasti kuliah mah pasti capek. Jalanin aja, rasain feel-nya gitu loh. Aku ikut UKM ini tuh aku jadi banyak relasi. Aku ikut UKM ini kayaknya kesenian aku tuh jadi berkembang. Aku ikut ini tuh kayaknya jadi bikin aku sosialnya tinggi. Pokoknya aku jadi berubah jadi pribadi yang lebih baik. Aku ikut UKM ini tuh aku jadi nggak terlalu stres banget sama mata kuliah yang sekarang. Rasain itu. Capek mah pasti, tapi kalau kalian emang niatnya positif dan emang ada tujuan yang benernya, kalian pasti nggak akan kerasa yang namanya capek mah. Hal-hal sepele juga, gak cuman UKM, gak cuman organisasi yang harus kalian coba, makanan juga. Biasanya gini nih, aku mah anak FMIPA, ya udah aku mah jajannya di kantin FMIPA aja. FYI juga ya, setiap kantin itu biasanya cuman menjual, setiap kantin fakultas itu biasanya cuman menjual 1-3 jenis makanan berat. Kebayang gak sih 4 tahun kalian cuman beli itu-itu doang gitu loh. Explore, entah itu beli di kantin fakultas lain biar kalian tahu, di fakultas ini tuh makanan favoritnya ini, di fakultas ini mah ini, harganya tuh misalkan lebih murah di fakultas ini atau enggak sama aja. Jadi kalian tuh punya compare, punya perbandingan gitu loh. Dan sayang aja kan masa selama 4 tahun kalian gak explore gitu kan. Tiap kantin biasanya punya fakultas sendiri. Terus juga apalagi di UPI ya ada gerlong, sepanjang gerlong tuh kalian susurin gitu loh. Jangan diem di dalam UPI aja tapi keluar UPI-nya gitu loh. Kan biasanya istirahat makan siang itu agak lama ya kalau di kampus gitu. Jadi manfaatkan, explore, biarin aja kayak bocah petualang juga. Yang penting kalian teh luas gitu loh, bukan cuman relasi tapi wawasan seputar kulinernya juga ada gitu. Jadi jangan mentang-mentang aku fakultas ini ya udah aku mau beli ini aja. Ya terserah juga sih, sebenarnya nggak dosa juga kan kalau kalian punya pilihan seperti itu. Cuman sayang aja. Kesalahan keempat, biasanya di semester selanjutnya nih, sebenarnya udah mulai dewasa nih kalian ceritanya, udah beranjak dari semester 1 ke semester 2. Nah biasanya itu kan udah nggak dipaket tuh, kita memilih mata kuliah secara mandiri. Walaupun sebenarnya masih juga ditentuin sih. Di semester 2, misalkan di pendidikan matematika itu harus mengontrak misalkan kalkulus 1, mengontrak teori grup, teori bilangan, mengontrak bahasa Inggris untuk matematika, mengontrak ini. Tapi biasanya memang ada kebebasan untuk memilih dosen gitu loh. Kalian mau pilih dosen yang mana nih gitu. Nah, pilihlah dosen yang istilahnya tidak memberatkan kalian ya. Bukan aku bilang ada dosen yang memberatkan, enggak, tapi gimana ya, aku bingung nih ngomongnya. Intinya tanya dulu ke kakak tingkat kalian sebelum kalian mau kontrak mata kuliah yang membebaskan mau pilih dosen yang mana. Tapi kalau misalkan emang udah pasti, mata kuliah ini untuk kelas A dosennya ini, mata kuliah ini untuk kelas B dosennya ini, udah pasti ya udah nggak usah ditanyain lagi gitu kan. Kecuali kalian pengen tetap tahu gimana ya kebiasaan dosen itu kayak gimana. Ke cutting boleh sih nanya ini kayak, Kak, aku kebagian dosen A nih,
kira-kira itu gimana ya, beliau nggak suka gimana ya, misalkan nggak suka tipe-tipe mahasiswa yang kayak gimana ya, terus biasanya kalau ngasih tugas gimana ya, nilainya pelit nggak ya. Nah itu sebenarnya nggak perlu sih ditanyain, tapi kalau aku biasanya suka nanyain. Jadi aku tuh bisa memprediksi harus trik belajar apa yang harus aku terapkan di saat aku mengontrak dosen yang seperti itu. Misalkan dosen yang agak strict lah, agak kaku ya istilahnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan dosennya, kalian punya kebebasan untuk memilih dosen mana yang pengen kalian kontrak, tanya dulu. Jangan sampai, ada nih pernah kejadian temen aku, dia suka mata kuliahnya, wah ini gampang sih mata kuliahnya gini-gini doang misalkan, tapi ternyata dosennya itu guys tugasnya banyak, numpuk, terus katanya ngajarinnya kurang bikin paham mahasiswanya lah ya. Nah itu juga sebenarnya perlu banget untuk kalian tanyain biar nggak kejadian kayak gitu loh. Kalian suka mata kuliahnya, tapi ternyata dosennya tidak mendukung untuk kalian tuh bisa lebih menyukai mata kuliah itu, malah jadinya nggak suka sama mata kuliah tersebut, kan jadinya berabe gitu loh. Jadi kalau bisa tanyain dulu ke kakak kelas kalian. Biasanya kan dosen tuh tiap tahun sama ya. Kalau tahun lalu ngajar kalkulus, ya tahun berikutnya juga sama aja ngajar kalkulus, kecuali memang ada perubahan teknis yang mendadak, itu baru bisa berubah. Nah, selain tadi, kesalahan yang biasanya dilakukan mahasiswa baru itu adalah tidak melihat-lihat dulu dosen yang diampunya itu siapa dan bagaimana cara ajarnya. Kesalahan yang berikutnya adalah ketika kalian dapat istilahnya keajaiban, bukan keajaiban sih, rezeki lah ya untuk bisa mengontrak SKS lebih banyak, karena IP atau nilai kalian keseluruhan di semester itu tuh bagus dan memang boleh mengontrak lebih, bisa ngontrak atas lah istilahnya. Nah jangan sampai kalian mengontrak mata kuliah atas tapi kalian nggak tahu. Jadi kayak teman-teman aku ngontrak atas dan pada ngambil mata kuliah yang ini nih, pas ditanya kenapa, ya nggak apa-apa karena teman-teman pada ikut. Ya jangan sampai kayak gitu, walaupun aku pernah kayak gitu. Cuman kalau bisa sih kontrak yang kalian paham mata kuliah itu apa, outputnya apa. Terus kesalahan kelima nih yang terakhir adalah biasanya nih yang para ciwi-ciwi, tapi nggak menutup kemungkinan ya bahwa ini terjadi juga ke mahasiswa baru yang laki-laki, mudah atau terlalu mudah jatuh cinta, apalagi sama cutting. Terus nanti kayak biasanya nih seringnya kayak berakhir di PHP-in, atau katanya udah punya pacar, atau ternyata dia cuman menganggap kamu sebagai adik. Jadi intinya semester 1 tuh gunakanlah waktu kamu itu untuk kayak mengamati. Jangan langsung dideketin kakak tingkat terus baper. Amati dulu dia itu kayak gimana sih orangnya, pola dia ngedeketin kayak gini, atau setidaknya gunakan intuisi kamu, dia tuh cowok atau cewek baik-baik bukan ya, kayak gitu. Kalau tadi aku udah melakukan kesalahan pertama, yaitu membeli semua buku yang direkomendasikan oleh dosen, tapi alhamdulillah untuk kesalahan yang ini aku tidak terjebak gitu. Jadi ketika dulu ada ya cutting, nggak tahu angkatan berapa, dia tuh ngechat aku karena dulu kan ada grup mahasiswa baru. Terus biasanya grup mahasiswa baru itu ada kakak tingkat yang masuk juga di grup kita. Terus dia ngedeketin, nggak pakai basa-basi lagi, langsung minta ketemu, minta papa segala macem dan lain sebagainya. Aku tolak, walaupun memang dia mintanya ketemuan di UPI, cuman kayak horor aja nggak sih dia langsung minta ketemu. Takutnya kan kayak ketika kita mengiyahkan, kita malah disangkanya ngasih harapan ke dia. Jadi lebih hati-hati lagi aja ya menilai seseorang. Jangan langsung mengambil keputusan dengan cepat, aku terima deh karena aku pengen pas aku mahasiswa baru aku tuh nggak jomblo. Jangan kayak gitu. Toh kan ingat lagi ya tujuan kita kuliah itu buat apa gitu loh. Jangan sampai asal nerima nanti nangis-nangis karena di PHP-in atau karena dilabrak pacarnya kakak tingkat. Jangan sampai kayak gitu. Analisis, gunakan feeling, dia tuh baik nggak ya buat aku. Gunakan, kalau perlu nih ya, gunakan sistem jalanin dulu aja, jangan terlalu buru-buru. So, sekian dulu aja video aku seputar 5 kesalahan mahasiswa baru yang sering banget kalian lakuin. Ya walaupun kalau dilakuin gak apa-apa juga sih buat pengalaman. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian kalau misalkan video aku bermanfaat. Bye-bye! See you geng cantik, hidup mahasiswa!